Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Dan Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, berkumpul dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, sambil sarapan pagi. Kemudian untuk Anda pula di pagi hari ini yang sedang bersiap-siap untuk menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Diharap juga Anda tidak mengangkat ponsel Anda saat Anda berkendara karena kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon, Koran Juara, dan Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon pemirsa. Berita-berita dari Ciayu Majak Kuning, ekonomi bisnis, dunia olahraga juga disajikan secara lengkap dan menarik baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Untuk melengkapi, memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi, tentunya halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan, kita akan diskusikan, ini pemirsa tentang 40 tahun Yayasan Beringin Bakti. Nah, 40 tahun ini pemirsa, apa yang sudah dilakukan terutama oleh Yayasan Beringin Bakti yang banyak berkiprah terutama di bidang sosial ya. Kemudian dalam rangkaian ya hari jadi atau hari ulang tahun yang ke-40 ini pemirsa, di tahun ini kegiatannya apa saja? Apakah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pada masa pandemi? Ya, kegiatannya apa saja? Kemudian apa betul nanti di tanggal 22 ya di puncak nanti di perayaan 40 tahun Yayasan Beringin Bakti. Nah, siapa yang hadir? Apa betul ini orang nomor 1 di Kabupaten Cirebon yaitu Bapak Bupati Dr. Andes Haji Imron Rosadi MAG juga ini akan hadir. Apa betul demikian? Nanti kita akan diskusikan di pagi hari ini. Sebelum saya kenalkan narasumber di pagi hari ini, saya baca dulu berita dari halaman utama Koran Radar Cirebon hari ini. Nah, ini pemirsa, Mahfud MD, Menko Polhukam, tersangka harus bertambah. Kemudian bagi-bagi tugas Sambo CS, Sambo dan kawan-kawan. Ya, hari ini ada pengumuman lagi termasuk status Putri Chandrawati. Itu pemirsa. Kemudian Liga Basket Pelajar terbesar di tanah air digelar di 30 kota, 22 provinsi dari Aceh hingga Papua. Itu pemirsa. Kemudian 35 polisi sudah terbukti. Nah, ya. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini, dokumen rahasia. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian 7 pecahan uang rupiah emisi 2022 resmi diluncurkan. Belum punya, sabar, nanti juga tersebar ke masyarakat. Itu pemirsa dari halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya dari halaman Metropolis ya, Kota Cirebon nih pemirsa. Hari ini open bidding dimulai. Pendaftaran dibuka melalui online, ditutup 25 Agustus 2022 ini. Kemudian lampu merah Gunung Sari dibangun bundaran tahun depan.
Kemudian merdeka dari kecelakaan di perlintasan kereta api. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon. Di koran Radar Cirebon hari ini. 43,8 miliar belum dicairkan. Hari ini batas akhir dari penyaluran dana desa tahap kedua. Kemudian dapur masuk wilayah kota. Ruang tamu wilayah Kabupaten Cirebon. Warga gelar syukuran hari ulang tahun Republik Indonesia di batas kota dan Kabupaten Cirebon. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Polisi ringkus pengedar 1,2 kg ganja. Kemudian KPU bakal perluas media kampanye. Peserta pemilu bisa manfaatkan sarana elektronik digital. Kemudian mulai garap pengaman muara Sungai Mundu. Kemudian 9 bayi lahir di tanggal 17 Agustus. Ya, Partai Umat tanamkan semangat nasionalisme. Itu pemirsa, berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Di sebelah saya ada Ketua Panitia 40 tahun Yayasan Beringin Bakti, ada Bunda Erna Harnaini. Biasa dipanggil dengan Bunda Erna. Ya, Bunda Erna. Di sebelah saya ada Bunda Erna. Selamat pagi, Bunda. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya, Bunda? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik dan sehat. Ya, tetap semangat ya, Bun ya. Semangat. Oke, terima kasih nih Bunda sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Bunda Erna ini pemirsa ada Ketua Yayasan Beringin Bakti, pemirsa ada Dr. Anda Hajah Sri Bendera Murni, biasa dipanggil dengan Bunda Bendera ya. Selamat pagi Bunda. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya Bunda? Baik, alhamdulillah. Oke. Sehat. Terima kasih nih Bunda sudah juga menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Bunda Nani dulu nih ya. Bunda Nani, nih berkaitan dengan Yayasan Beringin Bakti ini sudah 40 tahun Bunda. Ya, catatan Bunda, ini 40 tahun bukan waktu yang pendek nih Bun. 40 tahun lagi matang-matangnya. Menurut Bunda Nani, Yayasan Beringin Bakti, ini kiprahnya kan banyak juga ini Bunda. Silakan Bunda Nani. Terima kasih, Pak Apip. Jadi memang waktu 40 tahun itu bukan waktu yang pendek dan bukan waktu yang mudah. Ya, alhamdulillah yang Yayasan Beringin Bakti di usia yang ke-40 ini sepak terjangnya, cara berbaktinya barangkali para pengurus itu bukan main dan kalau dikatakan susah ngomongnya. Karena Bunda tahu dari awal lahir tahun 82. Oh, Beringin Bakti nih? Ya, 82. di Desa Serang, Kecamatan Klangenan. Itu ya Allah, Masya Allah, belum punya apa-apa. Memang diakui pendirinya adalah tokoh-tokoh dari fraksi karya waktu itu. Waktu itu ya, Walaupun 82. sekarang ini Yayasan Beringin Bakti bukan milik Golkar, tapi kita independen dan milik semua masyarakat. Jadi memang, tapi sejarah kan kita tidak bisa melupakan ya. Kesini tak benar. Ya ini ya. Kita tidak boleh melupakan pada sejarah. Jadi dari 3 orang pendiri itu memang sudah yang tiada, yang meninggal itu udah 2. Tinggal 1 pendiri itu, yaitu Ibu Titi Rustiati. Dan saat ini di Yayasan Beringin Bakti beliau adalah bendahara. Oh, bendahara ya. Sejak awal memang Beringin Bakti ini tidak mempunyai apa-apa dan belum apa-apa. Waktu itu anak-anak didiknya baru 4 orang. 4 orang, 1982. Yang buta.
yang buta. Nah, kami belum punya, apalagi gedung ya. Tanah juga 1 senti pun belum punya. Alhamdulillah, sekarang ini... Iya, ya oke ya. Sekarang ini bagaimana gitu Bunda? Sekarang ini Alhamdulillah beringin bakti dalam kurun waktu 40 tahun. Dan itu pun sudah dipimpin oleh beberapa orang, antara lain Pak Undi, Pak Halim. Dan Bunda sendiri ya? Nah, sekarang Bunda dari mulai Januari kemarin, Alhamdulillah tahun 21 sampai 26, nanti ke depannya, Alhamdulillah. Sekarang itu Yayasan Beringin Bakti udah bukan main. Dari tidak punya sedikit pun tanah, ini berkat dorongan, berkat donatur-donatur yang begitu percaya kepada pengurus. Sekarang itu sudah mempunyai gedung, asrama putra, asrama putri, sekretariat, sekolah, SLBA, SLBB, SLBC, dan panti jompo. Oh, panti jompo dan juga. Dan masih ada tanah, 1 bidang tanah lagi yang rencananya juga seluas akan dibangun lagi. 2000 meter persegi. Rencananya kami semua ini di Kabupaten Cirebon ya, Yayasan Beringin Bakti ini pengen punya diklat. Oh, pendidikan latihan. Ya, jadi nanti anak-anak kalau apakah itu anggarannya dari pusat, dari provinsi ataupun dari kabupaten, kalau latihan tuh kasihan. Daripada pergi kemana-mana, masih mending mereka yang datang ke itu sini. Rencananya ya, dan Bun, ya? gedung itu tidak hanya untuk anak-anak disabilitas tapi juga nanti saja. Disewakan ya, bisa juga Insya nanti. Allah. Iya, yang jelas nanti bukan hanya diperuntukkan untuk anak-anak disabilitas ya. Ya, oke. Siapapun. Dan itu rencananya, ini baru rencana, itu baru 2 tingkat. Jadi yang di bawah itu untuk aula. Nah, aula itu diperuntukkan enggak? Apakah itu rapat-rapat ataupun untuk masyarakat sekitar. Oke. Panti jompo. Kalau sekarang alamatnya di mana sih, Bun? Yayasan Beringin Bakti itu? Gang Mangga. Di Desa Kepongpongan. Kepongpongan, Kecamatan Talun ya. Kalau di awal sih di Serang. Di Serang, pindah ngontrak di Sumber. Pernah. Ya pernah. Habis dari Sumber pindah ke situlah. Tanahnya itu lucu, dari sedikit ada rezeki lagi, ada yang jual sedikit lagi. Iya. Jadi ya. Baik. Tapi ini hebatnya bisa bertahan ya. Ya bisa bertahan itu tahun. pun ya. Memang Yayasan Beringin Bakti ini lain daripada yang lain. Oke, lain daripada yang lainnya panti apa? Asuhan lain karena anak didiknya itu bukan anak-anak normal. Oh. Jadi memang di situ itu kita diperlukan suatu perjuangan, di suatu ketelatenan, pengorbanan, ketelatenan, kesabaran ya, dari para pengasuh maupun para pengurus maupun guru-guru. Baik. Oke, Bunda Nani ya. Tahan dulu nih, saya ke Bunda Erna. Nah, Bunda nih, ya Bunda. Bunda kan sebagai ketua panitia peringatan hari ulang tahun atau hari jadi ya Yayasan Beringin Bakti yang ke-40 ya Bunda nih. Nah, di tahun ini Bunda ya, ini rangkaian kegiatannya apa saja sih Bunda? Silakan Bun. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah pada tahun ini saya secara pribadi sebagai ketua panitia dari tahun kemarin. Sekarang dipercaya lagi. Aduh, gimana tadinya harus seperti apa nih? Tapi ketua yayasan mendorong saya, ayo nggak apa-apa, ayo kita bantu. Tetap bersemangat ya? Iya, tetap bersemangat. Alhamdulillah jadi ketua panitia karena memang kekompakan daripada pengurus, daripada guru-guru, anak-anak. Jadi oke lah kita sekarang saya selaku ketua panitia dan memang kata Ibu Ketua Yayasan harus lain daripada yang lain. Harus lain dari tahun-tahun kemarin. Ayo kita disupport terus. Jadi alhamdulillah. Dan tadi juga alhamdulillah kita memang tahun ini ingin dari yang tahun-tahun yang lalu berbeda ya. Iya, berbeda. Mengharapkan kedatangan Bapak Bupati di tahun sekarang ini. Alhamdulillah, semoga saja Bapak Bupati nanti berkenan untuk hadir. Tanggal berapa nanti, Bun? Tanggal 22. 22? Iya, itu puncak hari ulang tahunnya nanti? Iya, itu resepsi hari ulang tahunnya. Kalau ulang tahunnya sendiri memang bukan tanggal segitu. Karena kita juga harus menyesuaikan dengan kesibukan Bapak Bupati. Gitu betul. ya, baik.
betul. Kalau rangkaian kegiatannya apa, Bun, yang sudah dilakukan nih ya. di tahun ini nih? Alhamdulillah kami dari bakti sosial, kami memang dari tahun-tahun kemarin walaupun secara pandemi kita juga tetap mengadakan bakti sosial karena memang kita ingin pada masyarakat juga kan tahu bahwa kita ini tidak peduli untuk anak-anak di panti saja, tapi bisa keluar selain di panti itu juga. Artinya waktu pandemi kemarin kita bisa bakti sosial dengan adanya yang terkena PPKM, kita kasih sembako dan sebagainya. Kemudian dengan binaan-binaan yang sekitar di situ, emak-emak binaan, kita juga diberi kasih sembako seperti itu. Nah, tahun ini juga seperti itu. Alhamdulillah kita memberikan sembako juga kepada emak-emak binaan yang sekeliling situ di sekitar yayasan situ, ya? Dan juga di luar itu. Kalau di luar itu kami juga ada kursi roda yang untuk emak-emak yang tidak bisa jalan, kasihan. Itu ada yang dari Walet, ada yang dari Gebang dan sebagainya. Itu memang ada di luar kecamatan dan ada di antaranya juga di sekitar situ ada kursi roda dengan sembakonya juga. Itu salah satu kegiatannya sosial. Iya, itu yang ada lagi nggak gitu, Bun? Ada tentunya ya. Iya. Tapi tahan dulu nih. Gitu. Bunda ya. Iya, Pemirsa, selamat pagi. Tribun akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Di segmen ini saya sudah membuka, silakan Anda bisa untuk bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 48 2138. Pemirsa bisa berpendapat, menanyakan berkaitan dengan kiprah dari Yayasan Beringin Bakti yang tadi sekilas sudah disampaikan baik oleh Ketua Yayasan yaitu Bunda Nani dan juga Ketua Panitia dalam gelaran 40 tahun ya Yayasan Beringin Bakti, maksudnya kegiatan-kegiatan di hari ulang tahun atau hari jadinya. Kembali saya ke Bunda Erna nih. Bunda Erna, ini tadi kegiatan-kegiatan sosial ya. Ada lagi nggak kegiatannya gitu, Bun? Di hari jadi atau hari ulang tahun yang ke-40 ini. Apa saja gitu, Bun? Iya, terima kasih. Sebetulnya tadi juga yang bakti sosial itu masih ada. Apa karena itu? Kita ada ibu-ibu pengajian yang setiap 3 bulan sekali kita mengadakan pengajian ibu-ibu. Yang kemarin juga sudah diadakan pengajian ibu-ibu, kurang lebih biasanya sekitar 80 orang gitu, ibu-ibu sekitar. Kemudian alhamdulillah sekali kita ya dapat rezeki yang dari sana sini kita bisa mengadakan bakti sosial untuk bedah rumah. Oh, bedah rumah juga, iya, alhamdulillah. Itu bedah rumah untuk di sekeliling sekitar ini. Betul. Yayasan Beringin Bakti gitu. Betul. Iya. Alhamdulillah sekali. Ya walaupun tidak banyak tapi ya kami ikut berpartisipasi karena memang kami merasa terpanggil seperti itu. Ya. Nah, adapun itu kemudian pengobatan pada anak-anak dan emak-emak jompo dan emak-emak yang di sekitarnya itu kami pun setiap bulan kami lakukan bekerjasama dengan puskesmas setempat. Baik, itu ya. Iya, itu yang bakti sosial. Iya, bakti sosialnya. Ada lagi kan tentunya? Oke, tahan dulu. Saya ke Bunda Nani lagi nih. Bunda Nani, ini usia 40 tahun. Bukan waktu yang pendek tadi Bunda Nani sebutkan. Ini yayasan bisa bertahan 40 tahun ya. Tentunya kan ada, ini tidak lain adalah kehandalan dari manajemen ya. Manajerial lah ya. Nah ini apa sih tipnya bisa bertahan hingga 40 tahun ini, Bunda Nani? Ya, terima kasih. Jadi bertahannya suatu organisasi, awalnya kan dari organisasinya dulu ya, organisasi. Itu yayasan. Itu tergantung kepada para pengelolanya, para stakeholdernya. Jadi memang kenapa bisa bertahan? Jadi yang pertama keterbukaan. Keterbukaan. Ya, dari donatur-donatur apakah itu berbentuk finansial maupun berbentuk barang-barang itu selalu terbuka dan dicatat, diadministrasikan baik dari awal pertama itu. Jadi terus, jadi merembet lagi sampai pas saya ini tahun 22 ini memang kelihatannya para donatur itu sudah percaya barangkali. Oh, trust ya, kepercayaan. Betul. Bunda. Dan kepercayaan itu kan kita harus dijaga. Itu ya. Karena itu adalah suatu amanah. Suatu amanah dan kita harus dikerjakan dengan baik. Karena itu adalah rezekinya anak-anak yang memanage kita.
Dan itu Yayasan Beringin Bakti kalau ada misalnya ngasih kotak berlebih gitu yang ngasihnya atau Jumat Berkah. Itu selalu kita ingat sama masyarakat sekitar. Selalu itu. Udah jadi sudah kebiasaan begitu. Jadi kita hanya membagikan, menyalurkan dari para donatur juga itu adalah suatu ibadah. Nah, selain kita kepercayaan, keterbukaan, barangkali itu rasa memiliki dari semua pengelola itu. Ini Yayasan Beringin Bakti punya kita. Harus baik, harus bagus. Jadi setiap tahun itu bertambah terus. Jadi kalau cuma gitu-gitu aja barangkali itu kelihatannya. Ini salah satu kunci sehingga yayasan ini bisa bertahan ya Bun ya. Selain itu juga kitanya hampir semua pengurus itu selalu berusaha mencari para donatur. Ya. Apakah itu saudaranya, apakah itu kenalannya, apakah itu sahabatnya, apakah itu teman-teman dari lembaga lain. Kita ajak, ayo. Jadi berbagi rasa, berbagi hati, berbagi kasih sayang, Bari. Karena memang yang dihadapi itu bukan anak-anak yang biasa. Jadi ya alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini bisa kemarin bertahan. Juga. Kemarin itu yang terakhir sore itu dari dari para Gojek. Oh, Gojek, iya. Yang menyalurkan sumbangan juga ke situ ya. Gojek, Grab gitu. Oke, baik. Ya, baik, jadi baik, Bunda baik. ini titip untuk anak-anak. Nah, kami itu kan jadi, Baik, Bunda, ini 40 tahun. Ini kan semakin berkembang nih, Bu. Betul. Yang tadi disampaikan Bunda Nani itu ya. Kan ada kejar paketnya ya, kejar paket A ya. Di situ tuh, Bun, terutama untuk anak-anak yang tadi maaf, untuk tunanetra apa. Oh, bukan Iya. kejar paket. Bukan kan? itu, Bun. Bukan. Itu jadi di situ ada apa Ada. aja? Karena itu kita kan punya sekolah. Punya sekolah. Iya, punya sekolah SLB A, B, dan C. Oh, ya. SLB. Dan guru-gurunya juga itu bukan sembarang guru. Oh, Bukan gitu, Bun. sembarang guru. Jadi guru-gurunya harus lulusan perguruan tinggi minimal ya. S1. Itu harus dari yang sekolah kebutuhan khusus. Anak, iya pokoknya ya. Ya, anak-anak jadi perguruan. PGSLB. Oh. Kalau tidak lulusan itu ya tidak bisa ngajar ya. Karena memang di situ itu lain. SLB-nya ada berapa gitu, Bun? Ada SLB 3. A, B, C. C. C untuk orang-orang yang ininya terbelakang. Iya, iya, iya. B untuk yang buta ya. Yang tunarungu bisu. Dan A untuk yang tunanetra ya. Ya, tunanetra. Ya, alhamdulillah. Sekarang memang jumlahnya 132. Jadi setiap tahunnya trennya naik, Bun, Ya. ya? 132 anak-anak itu yang di kita hanya yang di asrama. Tadinya 40, kemarin itu lulus 2. Berarti kalau di asrama tidak boleh bolak-balik nih? Ya, boleh pulang Diasramakan? kalau pas libur. Itu juga kan syaratnya kan Baik. dia itu anak-anak nggak mampu. Baik, baik. Jadi semua baik. sekolahnya gratis. Gratis gitu ya, Bun, Iya, ya? Oke, jadi, baik. ya, Luar biasa ini. kita Baik, ini semua baik. Kembali saya ke Bunda Erna. Bunda Erna, itu kan kegiatan sosial di hari jadi atau hari ulang tahun yang ke-40 ini. Kemudian kegiatan apa lagi selain sosial? Karena memang kita panitia ini terdiri dari pengurus, kepala sekolah, guru-guru, hingga pengikut-pengikut lombanya itu pasti anak-anak. Oh, ada anak-anak lomba-lomba. sekolah, ada juga yang dewasa. Misalnya guru-gurunya dengan pas sekolah, dan juga kita-kitaannya juga ikut dalam perlombaan gitu. Namanya juga kita kan dalam rangka memeriahkan 17 Agustus dan juga dalam rangka hari jadi kita Hari sendiri. jadi. Jadi memang sedemikian rupa hingga ada bermacam-macam lomba-lomba untuk anak-anak. Wah, kelihatannya rame dan meriah, dan anak-anak juga senang. Ada lomba kerupuk, ada lomba kelereng, ada lomba makan kerupuk ya? Iya, iya betul. Ada lomba ini apa tuh ini apa tampah gitu sehingga tidak tumpah. Kemudian ada jarum, ada kelereng dan sebagainya. Banyak lomba-lombanya. Ada mungkin kurang lebih 10 jenis lomba-lomba yang diikuti oleh anak-anak SLB kita itu. Kemudian juga
ada dari anak-anak kecilnya, anak-anak dewasa, sampai dengan orang-orang tuanya, dan kami-kami pengurus ikut dalam memberiakan itu dan ikut dalam perlombaan itu. Jadi memang kita ini kebersamaannya luar biasa gitu. Iya. Ya, spirit kebersamaan. Betul. Kebersamaan. Iya, dan juga anak-anak juga senang karena kita juga memberikan hadiah kepada pemenang-pemenangnya. Dari pemenang-pemenang lomba itu juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 dari setiap jenis. Dan walaupun tidak ada yang dapat juara, kita juga beri hadiahnya untuk merangsang supaya tidak ada yang sakit hati atau tidak ada yang ngelamun. Semuanya dapat hadiah semua. Itu ya. Begitu, iya. Baik, dan kembali saya ke Bunda Nani nih. Bunda Nani, selain yang tadi Bunda Nani sebutkan ada SLBA, B, C. Tadi Bunda Nani juga sebutkan ada panti jompo di situ ya. Nah, ini panti jompo ini banyaknya dari mana saja yang di situ gitu, Bun? Ya, alhamdulillah sejak panti jompo itu 2002 ya. 2002. 2002 waktu itu Pak Bupatinya Pak Tisna yang ngebuka yang itu adalah bantuan dari teman-teman, padahal dari teman-teman yang lain agama, yaitu dari Chinese yang ada di Kabupaten Cirebon. Iya, pokoknya ada 16 waktu itu. Ya, 16 terus ya selang-seling begitu, ada yang meninggal, masuk lagi, dari yang baru ada yang meninggal, baru lagi. Nah, sekarang kemarin itu ada 4 sudah meninggal 2. Oh, di situ ya, Bun ya. Nah, ini kalau mengurus yang meninggal itu kita tergantung pada keluarga. Kalau tidak punya keluarga ataupun punya keluarga dan tidak sanggup, itu kita yang ini yang ngurusin ngurus. Dari mulai jenazah, memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, terus sampai tahlil. Nah, itu kita. Itu dari mana aja, Bun, yang di situ, Ada Bun? dari Majalengka, ada dari Losarang ya pernah. Oh, Indramayu. Ada dari Kapetakan, ada dari Beber gitu. Ada Kuningan. Oh, banyak juga ya, pernah Bun ya. kita waktu itu ada satu keluarga yang dari Majalengka dan memang diminta untuk dikuburkan di sana. Ya kita antar ke sana. Ya ambulannya. Pokoknya kita betul-betul lah. Ya alhamdulillah. Soalnya kan itu dari donatur Pak Amanah. Jadi ya kita salurkan semua. Dan selain itu memang karena ngomong manajemen ya. Iya. Jadi ini kan pengurusnya juga lucu. Lucunya teh yang Bun? mudanya cuma 1. Oh, gitu. Terus gimana gitu, Bun? Yang mudanya cuma 1, yang lainnya itu berusia 70 tahun Udah ke atas. sepuh-sepuh ya, Bun, ya. Sepuh-sepuh. Tapi tetap semangat, Bun. Saya itu yang senang. Kenapa aku di situ terus dari dulu ya, artinya itu dari sampai iya, di yayasan ini ya. Siapapun ketuanya gitu. Karena memang kita kalau udah sepuh, mau apa lagi? Selama kita masih ada kemampuan, selama kita masih ada kemauan, dan selama kita masih punya semangat dan bermanfaat untuk orang banyak, itulah ladang ibadah kita. Jadi kemarin itu yang paling sepuh itu Tante Emon ya, Bu Emon. Ibu Emon. Usia 98. Ya, 98. Nah, untuk tahun ini memang beliau mau dilepas dan alhamdulillah tahun ini akan melepas yang sepuh, dan ada Bu Gita itu karena kesibukan di kota. Bunda Dita ya? Ya, Dita Hudayani. Dan alhamdulillah kita juga tidak melupakan atas jasa-jasa beliau yang begitu banyak dan begitu besar. Karena Mbak Dita itu selain ngurus anak-anak untuk di sektor pendidikan juga, Mbak Dita termasuk manajer itu fotokopi. Jadi berkembang terus. Terus ini, gitu ya. Dan selain itu memang kita ini yang jadi pengurus itu semua tokoh-tokoh wanita lah. Ya, tokoh perempuan. Nah, makanya ya, sekarang ini lagi yang yang muda itu hanya Ibu Dewi. Ibu Dewi itu sekretaris yayasan. Sekretaris yayasan. Yang lainnya mah itu ada 73, 71, ya, tapi tetap 72, ini Bunda tetap bersemangat 75, gitu. Iya, tetap 77, bersemangat. Ya Allah, itu baik. jadi ya ladang untuk ibadah lah. Baik itu ya. Kembali saya ke Bunda Era nih. Bunda, ini kegiatan nanti kan puncaknya tanggal 22 gitu ya. 22 Agustus ini gitu ya. Nah, itu rangkaian acaranya untuk ke tanggal 22 tuh apa, Bun? Ya, kami akan menambahkan dulu yang tadi Bunda, silakan Bunda Nani. Tokoh-tokoh yang ada di pengurus kita yang
seperti tadi Ibu Emon, apa kami juga nanti ada salah satu tokoh Ibu Lisa, dia non Muslim yang memang dia itu apa artinya tuh bekerja keras untuk membangun panti jompo. Ibu Lisa itu, mereka Ibu Lisa itu adalah tokoh non Muslim yang apa artinya merekrut teman-temannya untuk ayo nyumbang untuk pembangunan panti jompo dan sebagainya hingga bisa terwujud Ibu Lisa itu. Dan nanti pada waktunya kami juga akan memberikan penghargaan kepada beliau-beliau yang sudah bekerja Berjasa. keras untuk untuk yayasan kami, baik itu dari SLB-nya, baik itu jomponya dan juga pengurus yang lainnya yang sudah memang betul-betul membantu kami dengan sungguh-sungguh. Kami itu akan mengundangnya paling tidak ya memberikan penghargaan. Dan juga selain itu kami ingin mengundang bagi para donatur mungkin yang sebagai donatur tetap dan sebagainya, apakah dari lembaga dan perorangan. Salah satu lembaganya yaitu dari YBM PLN yang rutin setiap bulan memberikan bantuan kepada kami. Dan juga ada tokoh juga tapi tidak mau disebut namanya yang nanti akan kami berikan juga penghargaannya untuk sebagai donatur tetap. Dan itu ya. ini yaitu karena 40 tahun ini kami ingin sekali Bapak Bupati itu hadir karena itu Bapak Bupati 22. Oke, nanti rencananya pagi, siang, sore atau malam. Tapi tahan dulu nih ya, Bunda Erna dan juga Bunda Nani dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih bersama Dr. Anda Hajah Sri Bendera Murni atau karib disapa dengan Bunda Nani sebagai Ketua Yayasan Beringin Bakti. Kemudian juga ada Bunda Erna Harnaini, Ketua Panitia 40 tahun Yayasan Beringin Bakti ya. Saya kembali ke Bunda Erna, tadi terputus sudah iklan. Bunda, ini kegiatan masih untuk puncak nanti ya, hari jadi atau hari ulang tahun Yayasan Beringin Bakti yang ke-40. Kan rencananya Bupati ini akan datang nih ya, Pak Bupati nih. Nah itu rencananya pagi, siang atau acaranya apa sih, kapan gitu Bun? Di tanggal 22 itu? Iya, di tanggal 22 itu hari Senin, ya memang itu permintaan dari Bapak Bupati disesuaikan dengan jadwal kesibukan Bapak Bupati. Ya diharapkan nanti Bapak Bupati di sana otomatis kami mengharapkan sambutannya dari Bapak Bupati. Memang acaranya ini pagi jam 9. Oh pagi. Ya, diharapkan Bapak Bupati juga memberikan sambutannya. Juga kami mengundang dinas instansi terkait, juga tripikas setempat, artinya ada Pak Camat, Pak Danamil, Pak itu di polisian, Pak Dandin ya. Gitu ya, Pak Kapolsek gitu ya. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil ya. Maksud saya ya, Pak Dan Ramil ya, kemudian yang dekat di situ. Dan alhamdulillah sekali nanti mungkin Bunda Nani yang akan menjelaskan kenapa Bapak Bupati ingin supaya bisa hadir di situ, karena memang ada spesialis sekali di tahun ini. Oh, spesial. Dan kami juga bersyukur kalau memang Pak Bupati ini hadir dan ada sesuatu yang diberikan pada kami itu mungkin selama 40 tahun baru seperti itu. Baru ada peristiwa seperti itu. Baru ada momentum yang bagus seperti itu. Karena selama 40 tahun belum ada Bapak Bupati yang hadir. Dan selama 40 tahun belum ada yang Pak Bupati berikan yang nanti akan berwujud apa. Nanti Ibu ya, Bunda Nani ya. Baik itu ya. Saya ke Bunda Nani nih. Bunda Nani, ini kan 22 Agustus ya. Nanti rencananya Bupati Cirebon juga akan hadir ya kan di puncak perayaan 40 tahun Yayasan Beringin Bakti. Tadi ini alasannya apa gitu ya? Apa ini ada kado spesial atau bagaimana ya di usia yang ke-40 ini? Silakan Bunda Nani. Kemudian apa sih tujuan Yayasan Beringin Bakti ini? Silakan Bunda. Ya, terima kasih Pak Apip. Jadi memang di ulang tahun yang ke-40 ini kita banyak berkah, banyak mensyukuri karena perjuangan yang panjang dari ibu-ibu, bapak-bapak pengurus. Karena yang telah kami sampaikan tadi, bahwa pengurusnya itu udah sepuh-sepuh tapi semangat juangnya tinggi. Ya, selain saya dengan Ibu Erna, ada Ibu Hajah Nanikannya, beliau juga mantan anggota Dewan 2 kali. Ya, semangat juangnya walaupun usianya udah 77 tahun,
yang masih semangat. Ada Ibu Titi Rustiati, beliau juga mantan anggota Dewan 3 kali. Ya. Ada Pak Halim Faletehan, mantan anggota Dewan juga. Ya, beliau sekarang itu adalah pembina. Kalau Ibu Titi bendahara, Ibu Nani itu pengawas. Pengawas Yayasan Beringin Bakti. Ada Ibu Nanai, ada Ibu Dr. Maimunah sekarang ini masuk. Mbak Mai. Ada Pak Budi, beliau adalah mantan pejabat di Lembaga Pemasyarakatan Kosambi. Ada Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat ini mantan dari PDAM di PDAM Kabupaten. Jadi kenapa? Karena memang banyak momen-momen. Jadi setelah saya ditunjuk dipilih ketua, saya itu kan ceritanya keliling. Keliling ke itu lokasi. Ternyata memang masih banyak kekurangan-kekurangan yang harusnya Yayasan Beringin Bakti punyai atau harus ada. Yang pertama barangkali kami lihat gedung. Ya. Gedung sebelah kiri yayasan itu memang udah 23 tahun. Tapi karena itu bantuan juga dari Lion Club, ininya ya rusak lah. Alhamdulillah kemarin tuh, walaupun kita dana sedikit, yang dipunyai sedikit, tapi kemarin alhamdulillah, atur nuhun Pak Kapolres, kemarin Pak Kapolres nyumbang juga, itu 90 dus keramik. Nah gitu. Dan juga ini bapak-bapak kejaksaan, pengadilan, dinas apa, transmigrasi, dinas apa tuh, yang untuk di yang di Talun tuh ada dinas besar itu di situ. Nah itu PU juga ya? banyak PUPR. PUPR, kepala-kepala bank. Jadi kami minta ini kami masih kurang banyak ruangan. Jadi kemarin itu kita musyawarah, kita ini terima kasih kepada kepala PUPR yang telah menggambarkan. Ini sudah ya alhamdulillah bisa untuk ruangan keterampilan, bisa untuk ruangan kesehatan dan juga ini untuk kesehatannya juga banyak sumbangan-sumbangan, alhamdulillah. Nah, kenapa ini kami Pak Bupati? Makanya sebetulnya yang betul itu ulang tahun yayasan nanti tahun depan mau dibetulkan ya. Karena Dina Akte Notaris itu Beringin Bakti itu didirikannya 11 Maret. Saya tanya kepada pendahulu-pendahulu, kenapa kok ulang tahunnya setiap tanggal 17? Ceritanya Bunda Nani, kalau dulu kan kita masih belum mampu, belum ada lah. Jadi kalau ulang tahun tuh ikuti ya di kecamatan. Dompleng aja. 17 Agustus ulang tahun, 17 Agustus. Padahal bukan 17. Padahal lihat akte saya itu di akte 11 itu Maret. 11 Maret. Jadi nanti insya Allah. Nah kenapa kita ini Pak Bupati pengen rawuh banget ya. Karena memang selama 40 tahun ini kami baru saja mendapat anugerah walaupun kendaraan itu enggak baru. Tapi sangat bermanfaat karena kami terenyuh kalau anak-anak didik kami selalu kan karena kita koordinasi dengan para hotel yang hotel-hotel atau bank-bank atau perusahaan-perusahaan besar. Kalau ulang tahun tuh selalu mengundang anak-anak untuk ngaji bareng, untuk makan bareng di sana. Nah itu di situ kita selalu nyewa angkot. Jadi saya terenyuh, masa sih kalau jatuh gimana gitu. Nah kita dengan pengurus langsung ke Pak Bupati memohon kalau ada gitu. Alhamdulillah kemarin tuh walaupun bekas tapi masih jag-jag, masih waringkas, masih jalannya bagus. Itu dikasih carry. Jadi formalnya Mas sudah cuma secara formal itu kalau administrasinya nanti udah nih beres, berarti nih Pak Bupati datang menyerahkan bantuan itu ya. Secara formal. Kalau administrasinya udah beres katanya ya kudu diselamatin lah begitu. Pecahkan di budi Kata Pak Bupati ya. Iya. Jadi alhamdulillah. Jadi terima kasih Pak Bupati telah membantu memberikan satu buah kendaraan carry yang insya Allah akan kami pelihara, akan kami gunakan dengan jaga sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ke depannya siapapun yang akan menjadi bupati perhatian ke kami, ke Yayasan Beringin Bakti gitu ya? Masih tetap gitu. Dan juga ini selain ibu-ibu yang sepuh juga tadi sudah disampaikan Ibu Jaja, donatur tetap juga sudah alhamdulillah gitu banyak. Sekarang itu ya mudah-mudahan lah
atas keramahan kita mungkin ya. Baik, baik, itu kuncinya ya. Atau Kalau kejujuran. oke, iya ya, itu tadi kepercayaan ya. Kepercayaan. Nah, kalau menurut Bunda Erna nih ya, ini kan usia sudah 40 tahun ya kan. Hal apa yang harus dilakukan oleh Beringin Bakti nih Bun ya? Kan ini tantangan juga kan? Iya kan tadi. Iya kan tantangannya apa menurut Bunda Erna? Silakan nanti dilengkapi oleh Bunda Nani. Iya. Tantangannya. Iya. Untuk kedepannya kami mengharapkan bagi masyarakat yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian anak-anak yang yatim piatu, terlantar dan sebagainya, bisa menghubungi kami atau bisa menitipkan di kami, karena kami tadi untuk anak-anak disabilitas yang tunanetra ada sekolahnya SLBA, untuk tunarung wicara ada SLBB, kemudian untuk tunagrahita ada SLBC. Jadi kira-kira anak-anak yang di situ walaupun disabilitas, mereka itu nanti berguna baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk masyarakat, bangsa, bangsa dan negara. Karena apa? Kita khususnya dari A ini yang paling bagus. Dari SLBA yang tunanetra sudah ada 4 yang menjadi sarjana. Padahal itu kuliahnya di Bandung. Bolak-balik dari Panti ke Bandung dan sebagainya. Alhamdulillah 4 orang itu sudah menjadi sarjana. 2 diantaranya sudah menjadi pegawai negeri, dan 2-nya juga masih honor, honor. Dan 1 diantaranya menjadi staf ahli ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Iya. Gitu ya, Bunda Nani. Silakan nih Bun. Ini pertanyaan terakhir saya Bun ya, ke Bunda Nani. Silakan. Jadi, tantangannya apa nih Bun? Nyambung dari Ibu Erna tadi, memang kita ini di Yayasan Beringin Bakti ini tujuannya sebetulnya anak-anak didik kami di situ itu sebetulnya hanya sementara. Karena tujuan akhirnya adalah kemandirian daripada penyandang disabilitas itu untuk bisa hidup mandiri, bisa berbahagia, bisa berkeluarga, dan alhamdulillah kemandirian ya. Selanjutnya barangkali kalau melihat tantangan banyak sebetulnya. Tapi memang kita harus tekun, harus sadar, harus sabar, harus harus berserah lah kepada Yang Maha Kuasa. Jadi mangga betul apa dikatakan oleh Bu Jaja tadi, Bu Erna. Jadi mari masyarakat Kabupaten Cirebon, karena kami juga masih ada peluang-peluang untuk yang mempunyai anak-anak disabilitas. Mangga dititipkan dan ke Beringin Bakti dan panti jompo. Ya, mangga. Tapi jomponya jompo yang mandiri, jompo yang masih bisa jalan sendiri, karena kami belum punya perawat. Walaupun setiap bulan itu jompo-jompo itu diberi pengobatan. Dan juga satu lagi nih Pak Afif. Jadi kami juga terima kasih kepada kantor dinas Dukcapil, karena kemarin itu mengadakan gerakan anak-anak. Ternyata masih ada anak-anak yang belum mempunyai KTP, yang belum mempunyai KK, yang belum mempunyai kartu, apalagi lainnya. Kemarin itu sudah didata dan sudah dilaksanakan dan sudah selesai. Jadi administrasi kami. Ya, ucapan terima kasih kepada Dukcapil ya. Juga dinas kesehatan, semua aja dinas terkait, dinas sosial. Mohon. Terus ini BKAD, terus ini yang Telkom Deti. Apa itu? Diskominfo. Dinas terkait lainnya juga, Bu Wabub, Pak Sekda yang banyak membantu. Dan ini. Sayang sekali nih ya, Bunda Erna, Bunda Nani usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Dan saya ucapkan terima kasih nih Bunda Nani, Bunda Erna ya, sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Selamat nih untuk Beringin Bakti yang ke-40 ya. Semoga ini terus eksis Bunda. Amin. Melayani masyarakat juga terus ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.